Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Rindi Metalisa, SPMSI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Rindi Metalisa, SPMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang karakteristik usaha bidang pertanian. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Safikri, saya sendiri, Ferry Sutioso, Silvina, dan Abdul Aziz. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Ferry Sutioso. Karakteristik usaha di bidang pertanian. 1. Adanya jarak waktu antara mulai investasi dengan penerimaan hasil. Karena proses produksi pertanian memerlukan waktu yang cukup lama. Misal tanaman padi memerlukan waktu 3-4 bulan baru bisa menghasilkan. Tanaman perkebunan dan buah-buahan perlu waktu 4-8 tahun. Keadaan ini akan mempengaruhi tingkat risiko dan tingkat pengembalian modal. Risiko usaha bisa berupa risiko fisik dan pasar. Risiko fisik berarti kemungkinan gagal panen atau pengurangan panen yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti banjir, kekeringan, hama, dan penyakit dan bencana lainnya. Risiko pasar berupa terjualnya produk dengan harga murah atau tidak ada pembeli. Jika hasil lama baru diperoleh, akan menurunkan nilai kini hasil tersebut karena waktu mempunyai nilai. Semakin lama nilainya makin kecil, maka faktor penyetaraan nilai tahun tertentu dengan nilai kini disebut dengan faktor diskonto. Dimensi usaha di bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi di Indonesia. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum mampu menjamin kondisi kesejahteraan petani pada setiap daerah di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Salah satunya melalui optimalisasi kegiatan ekspor, mengidentifikasi variasi kesejahteraan petani antar provinsi di Indonesia dengan menganalisis hubungan nilai ekspor dengan cara indikator kesejahteraan petani di Indonesia dengan teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif, correlation, person, product, moment, differential, share, location, question, LQ, analisis kuadran, dan one way ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan pola spesial, yaitu dengan provinsi yang berada di Pulau Jawa yang cenderung memiliki kinerja ekspor yang lebih baik daripada kondisi ekspor pertanian pada provinsi di luar Pulau Jawa, dengan kondisi tingkat kesejahteraan cenderung lebih unggul bervariasi dengan antar daerahnya. Kesejahteraan petani yang terdapat hubungan yang signifikan antara nilai ekspor pertanian dengan dua indikator kesejahteraan petani. 2. Merupakan pertanian rakyat. Sebagian besar pertanian Indonesia merupakan pertanian rakyat dengan ciri-ciri 1. Skala usaha kecil. Rata-rata pengusahaan lahan pertanian hanya sekitar 0,5 hektar. 2. Tidak ada perbedaan antara usaha dan rumah tangga. Misalnya rumah tangga yang sekaligus merupakan gudang, kandang ternak, keuangan, dan rumah tangga tercampur. 3. Manajemennya tidak profesional. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya bersifat ekstensif. Pertanian membutuhkan lahan yang luas, implikasi lahan pertanian di perkotaan pasti kalah bersaing dengan kegunaan usaha lain. Pertanian memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian Indonesia. Bukan hanya kontribusi dari sisi produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PBD, tetapi juga terhadap penyerapan TK. Dan ada dimensi usaha pertanian Indonesia. Pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan pertanian berkelanjutan, merupakan komitmen negara-negara dunia yang harus disepakati dan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan pada masa lalu yang hanya menekankan tujuan kemajuan ekonomi telah berdampak kepada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Pendekatan pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah kegiatan pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dalam implementasinya, konsep ini belum dilaksanakan oleh semua negara sesuai kesepakatan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam. Masih banyak dijumpai permasalahan dalam implementasi perkembangan pertanian berkelanjutan, terutama di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, salah satu penyebab yang menonjol adalah adanya ego sektoral yang menyebabkan pelaksanaan menjadi tersekat. Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensi, sehingga dalam implementasinya harus merupakan program terpadu lintas sektor dan multidisiplin pada tingkat pusat dan atau daerah. Kemudian adalah permasalahan dalam usaha ekonomi pertanian. Pelaku pertanian, agricare, community pertanian, buruh tani, pengusaha pertanian, pengepul, pedagang, supermarket, eksportir, importir, pengusaha saprotan, pedagang sapotran, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian, serta perbankan. Yang kedua, sumber daya alam. Lahan sawah, lahan kering, lahan gambut, lahan marginal, lahan agroforestry, dan perkebunan. Yang ketiga, teknologi produksi pertanian. Teknologi tradisi atau adat, sederhana, input tinggi, canggih atau komoditas mahal, organik dan terpadu. Yang keempat, ada permodalan usaha pertanian. Banyak variasinya, modal seadanya, modal lemah, modal kuat, atau modal dengan skema pembiayaan perbankan. Kemudian ada program-program yang mendukung usaha dalam bidang pertanian. Yang pertama, program peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, program peningkatan ketahanan pangan atau pertanian atau perbankan atau perkebunan. Program yang ketiga, peningkatan produksi pertanian atau perkebunan. Yang keempat, program pembangunan agribisnis. Yang kelima, program pembangunan kawasan agropolitan. Itulah presentasi dari makalah kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.